عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نوينا تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل أنفسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم يا من بيده مقاليد الأمور كلها وإلى رجل الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا نصر من الله وفتحا قريبا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكبرنا بالتقوى وجمنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. في فصل الخامس من نبات من حكم السلف رضي الله عنهم إلى قوله وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك منه ما يغلبك. Wada' tempatkan atau letakkan amra akhik urusan perkara saudaramu ala ahsanih dengan keadaan yang terbaik. Hatta yaji'aka sehingga datang kepadamu ma yaghlibuka hatta yaji'aka hatta sehingga datang kepadamu minhu darinya dari saudaramu tadi itu ma yaghlibuka apa yang mengalahkanmu atau yang membuatmu tidak dapat lagi berbaik sangka. Wada' amra akhik ala ahsani. Dalam hal ini kita diajarkan untuk husnudzon kepada saudara kita sesama muslim atau yang beriman. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah untuk kita menjauhi banyaknya prasangka. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menghindari banyaknya prasangka karena sebagian prasangka itu mengandung dosa. Nah, tentunya yang mengandung dosa adalah su'udzon, berburuk sangka. Karena itu kita dianjurkan dan diajarkan untuk berprasangka baik. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita prasangkakan. Karena itu percaya berita, percaya kabar, menelannya mentah-mentah akan menjadikan dia berprasangka buruk kepada orang yang dia dengar kabarnya.
bisa menuduhnya, akhirnya bisa memfitnahnya, dan semisalnya. Makanya kita ini ketika melihat sesuatu atau mendengarkan sesuatu dan kita tidak mengetahuinya secara real, nyata, maka jangan kita letakkan di dalam hati dan pikiran kita. Hapus, hilangkan, agar enggak, masa iya, masa gitu. Berusaha nanti nyari beritanya, nyari kabarnya dan lain sebagainya. Hapus, hilang. Karena apa yang kita dengar atau yang kita lihat tapi kita nggak tahu, itu bisa membuat kita akhirnya suudzon, berprasangka buruk kepada orang tersebut. Dan orang yang berprasangka buruk tentunya ia yang sakit, ia yang mendapatkan keburukan atau dosa, sedangkan orang yang disuudzoni nggak nambatan apapun, malah justru dosanya bisa terhapus, malah nambah kebaikan. Karena itu kita harus memposisikan urusan saudara kita ini dengan husnudzon, husnudzon. Jadi apa yang dia lakukan, kalaupun itu tidak terlihat salah 100%, tidak terlihat salah 100%, kita masih bisa memberikan alasan-alasan di dalam perbuatannya, maka kita ambil yang husnudzon. Yang husnudzon. Tapi kalau sesuatu itu sudah nggak mungkin kita ambilkan alasan, karena sudah jelas salah, 100% salah. Nah, kalau tadi kan bukan 100% salah, ada kesalahan tapi ada nggak kesalahannya. Lah kita ambil yang nggak salahnya. Tapi kalau 100% salah, nah baru di situ kita nggak bisa lagi husnudzon, nggak bisa lagi husnudzon. Itulah yang dikatakan hatta yaji'aka minhu ma yaghlibuk, sehingga datang darinya kepadamu sesuatu yang kamu nggak memungkinkan lagi berhusnudzon. Fakta sudah real, benar-benar, benar-benar sudah, mau apa lagi? Lah kerusakan yang ada di keadaan manusia ini, baik itu dalam rumah tangga ataupun dalam berkerabat, bertetangga, ini karena berita-berita. Berita-berita langsung ditelannya mentah-mentah. Yang ini mengatakan kesalahannya yang ini menyalahkan kesalahannya yang ini. Jadi pasti ada dua kubu itu. Pasti ada yang pro yang ini, ada pro yang ini pasti. Lah kita jangan jadi pra-pruan. Kita ini harus jadi apa? Orang yang netral. Nah, dalam permasalahan itu mungkin kedua-duanya benar, mungkin kedua-duanya salah. Wes selesai. Nah, misalnya dalam rumah tangga ada keributan. Nah, sampai bisa rumah atau naudzubillah bisa cerai. Jangan kemudian kita ini yang benar suaminya, istrinya itu gini. Jangan nanti yang lain itu, yang benar itu istrinya, suaminya itu karpe dewe dan ini. Nah, ini yang menghakimi seperti ini, ya, ini lebih daripada malaikat. Kenapa? Dia bisa tahu sesuatu yang tidak diketahui orang. Apa yang terjadi di antara keduanya nggak ada yang tahu, kecuali mereka berdua.
saya tahu. Siapa yang cerita? Yang perempuan misalnya, ya kabeh, mana ada orang yang menceritakan kalau dia salah. Dia pasti cerita kalau dia benar. Ya. Nggak ada cerita dia salah, enggak. Pasti dia menceritakan kalau dia benar. Saya sudah seperti ini, saya sudah seperti ini, saya sudah seperti ini. Masih aja saya diginikan. Untuk apa? Mencari pembelaan. Saya tahu dari suaminya, sama. Suami pun akan mencari pembelaan. Yang terjadi sesuatu yang benar real di dalamnya hanya mereka berdua. Tapi yang diceritakan di luar oleh mereka berdua terkadang penuh rekayasa. Makanya kita nggak usah menghakimi ini yang benar, ini yang benar. Kalaupun mereka berdua cerita ke kita mencarikan jalan tengah untuk mereka berdua. Bukan menghakimi, tapi menjadikan jalan kedua, menjadi jalan tengahnya. Kalau menghakimi enggak. Lalu kita menghakimi. Akhirnya su'udzon sama ini, yang ini su'udzon sama yang ini, dan lain sebagainya terus. Makanya hal seperti itu sudah, selama masih ada benarnya, kita ambil jalur husnudzon. Tapi kalau fix sudah 100% burukan, nggak mungkin kita mendatangkan husnudzon dalam hal ini. Ya. Real sudah fakta 100%, ya. Baru mau apa lagi? Ya. Mau husnudzon ya nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin. Nah itu ya, kita diajarkan husnudzon. Makanya husnudzon ini baik, suudzon buruk. Nah. Untuk husnudzon itu butuh pola pikir yang sehat, mindset yang bagus. Mindset yang bagus. Di antara caranya itu mengoreksi diri sendiri atau melihat apa yang terjadi dalam dirinya. Ketika kita melihat orang itu seperti ini, kembalikan kepada diri kita. Kalau kita pernah mengalaminya, pasti kita akan menyadari, ya memang sulit seperti itu, gak gampang. Saya sudah pernah mengalaminya, sulit dan ini dan itu. Ya, akhirnya kita nggak memikirkan orang tersebut atas kesalahannya, kita malah mengoreksi diri kita, nggak susah. Sehingga kita nggak mengumbar aibnya kalau itu memang kesalahan, ya, dan yang lain sebagainya. Nah, kalau belum pernah terjadi, ya, sehingga kita memikirkan solusinya kalau itu terjadi kepada kita gimana. Bisa nggak saya menghindarinya? Bisa nggak saya menolaknya? Bisa nggak saya ini dan itu dan lain sebagainya? Ya, sehingga kita nggak memikirkan orang itu dalam hal itu, tapi kita memikirkan diri kita bagaimana, sehingga kita nggak suudzon kepada orang itu. Nggak suudzon kepada orang itu, malah kita memikirkan diri kita agar apa? Nggak terjerumus di dalam hal itu karena kita meyakini bahwa kita tidak mampu. Nah, karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pikiran yang sehat, mindset yang bagus untuk memikirkan segala sesuatu itu dalam husnudzon, dan sehingga kita mendapatkan keberkahan, kebarokah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.